Oke sobat, hari ini kita masih lanjut di galian, pancang, dan pengecoran put plat ya. Yang sebelumnya kita harus pancang dulu dia. Ini Kalimantan bro, jadi beda dengan kota lain. Jadi kalau mau ke rumah itu tidaknya harus begitu. Itu hal terkecil. Karena tanahnya seperti ini. Tanahnya tanah liat yang punya struktur itu labil saat dia basah, apalagi di kemiringan. Beda kalau di dataran yang rata, kalau di kemiringan kita wajib seperti itu. Jadi saya kalau ngerjain rumah walaupun satu lantai tinggi 3 meter atau 4 meter tetap saya menggunakan put plat. Sekecil-kecilnya tuh 60-60, paling tengah 80-80 gitu ya. Itu masih galian di sana, jadi kita gali bagiannya 1,20 meter kedalamannya. Nah, kita bikin put platnya tuh 40 ketebalannya. Celoknya kita buat yang dalamnya seperti itu, kita bikin 2 kali dia. Put plat awal, terus kita cor dengan rem besi, terus put plat selop untuk pasangan batu bata sebesar 15 kali 30 cm ya. Nah, jalur yang panjang ini saya menggunakan besi 12 poros. Yang jalur 6 meternya saya menggunakan besi 10 standar. Hari ini kita kerja 3 tahap sekaligus. Galian, pancang, pembesian tuh. Jadi pembesian tuh partnya sudah kelar. Sekarang ini askolop. Di tempat yang agak sedikit aman seperti ini kita langsung tanpa putus askolomnya. Di sana kita menggunakan polisteral karena kedalamannya berbeda gitu. Dan kebetulan kita baru dapat yang keras nih 1 meter lebih galian. Ini galinya standar. Alhamdulillah ini kita di hari ke-12 ya. Hari ke-12 sudah sampai hari ini. Jadi galian tinggal 1 lagi karena ini kena gas, tunggu orang PGN ya, gas alam datang untuk ngegeser sedikit jalur gas pipa induknya. Jadi kita sudah 10 1 di sana, 2 sana, 9 galian yang sudah kita cor tuh 1 2 3 4 put plat yang sudah kita gali, yang sudah kita cor. Yang galiannya ini sudah 10, yang belum tuh 1 2 3 4 jadi 8. Ini 8 galian sudah kita kerjakan. Ini pancang, minimal 4 karena kita pakai yang 10-10. Jadi kita pakai kayu keras, lembasung, ulin, kapur atau keruing, yang penting dia kayu keras ya. Dipancang lagi sama Nur. Nah, kalau untuk bangunan lantai 2 biasanya saya menggunakan pancang mesin, jadi bisa masuk 4 meter, 6 meter dan seterusnya. Kalau untuk bangunan 2 lantai ke atas, kalau untuk bangunan 1 lantai kita manual aja bisa, cuma itu tenaga manusia sedikit masuk 1 cm, 2 cm, 10 cm. Jadi kita aja Nur. Bergetar.
Oke, ini kita masih galian, pembesian, pancang. Selanjutnya nanti kalau sudah jadi 1 atau 2 galian pancang sudah jadi, pembesian sudah jadi, ini semua put-pat sudah selesai. Tinggal kita pancang tadi ada beberapa yang sudah, ada juga yang belum. Ini hujan panas, kayak cuaca seperti ini. Nah tuh di langit sebagian mendung, tapi matahari ada. Ini hujan panas, maklum Oktober kan, pancaroba, pergantian musim. Jadi hujannya tipis-tipis, hujan panas, hujan gerimis tapi hujan panas. Terus si Acok masih motong besi. Cok, itu bagel as, Cok. Ya. Acok lagi motong besi behel untuk as kolom ke sana. Ini hujan gerimis teman-teman. Tuh. Hujan rintik-rintik. Nah, sudah masuk jam setengah 12 siang. Di masjid sudah mau zuhur ya. Ini galian kita yang sudah selesai 1, tinggal dipancang. Tadi sana sudah dipancang juga, sana juga sudah 1 juga sudah. Ini sudah selesai galian, tinggal dipancang. Sama di situ galian kita sudah selesai, tinggal dipancang. Kita pancang pakai kayu keras ya, lembasung, ulin, dengkirai, kapur, yang jelas kayu Borneo lah ya. Kita pakai yang 10-10 atau 5-10 sih. Gerimis. Mendung di arah utara, arah selatannya cerah ya, itu barat, itu timur, selatannya mendung kan, di baratnya separuh mendung separuh cerah langit. Setelah kita istirahat sekitar jam 12 kurang 15 menit kita istirahat ya. Nah, separuh cerah ya. Teman-teman lagi nyiapin bagel dan pancang, kita potong dulu. Kita bisa kalau 1 kita coba dulu di 1 meter dulu, nanti kalau 1 meter itu kita tambah lagi, jadi kita isinya ini bisa 4, bisa 6, bisa 8 gitu ya, pancangnya. Jadi kita dapat yang keras, ini sudah kita tambah yang keras, cuma tetap kita tambahin untuk pancang karena ini Kalimantan bro, beda dengan kota-kota lain, apalagi di kota saya Tarakan itu kepulauan dan tanahnya bentuknya seperti ini, labil gitu. Kadang-kadang kalau apa basah ada turunan, takut dia terturun sedikit amblas gitu ya, jadi kita pancang, lebih aman dia pancang gitu. Dan itu juga kebiasaan saya selama saya di dunia civil engineer ini dari tahun 97 ya sampai hari ini, saya selalu pancang walaupun rumah lantai 1. Selama saya di proyek itu saya lakukan, dan alhamdulillah beberapa rumah dari tahun 97 yang saya bangun sampai hari ini ya baik-baik saja gitu. Karena Tarakan ini kepulauan dan kita masuk di provinsi Kalimantan Utara, jadi tanahnya tuh bentuknya seperti gini, tanah labil tuh. Jadi kalau sudah basah gitu dia jemek kayak bubur. Jadi antisipasinya kita pancang, boleh dengan kayu laut, kayu keras sejenis kapur, bengkirai, lembasung, keruing. Apalagi kalau ulin lebih parah, lebih bagus karena ulin itu dia
tahan dengan rayap ya, jadi dia tidak jabuk. Masa kecil saya tahun 78 itu 77 itu kayu ulin itu membuat pelabuhan malahan gitu, jadi cukup kuat ya. Oke sobat, ini dulu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya nanti lanjut videonya, nanti pancang dan ngecok. Wassalam. Oke, hari ini kita merakit pembersihan as kolom plus footpath. Kita langsung nih 4 meter langsung nih, ini kita langsung karena di jalur yang aman. Jadi ini footpath slope, nggak ada pedestralan sekarang. Yang depan nih, kalau ini kita pakai pedestral. Jadi pakai ini nanti slope awal untuk bagian dasar di atasnya footpath, sekalian untuk blok pengganti pondasi lah ya. Saya nggak pakai pondasi, langsung tulangan aja, tulangan slope aja. Lebih bagus, lebih kokoh ya, torcoran daripada pasangan batu. Ambil 60 itu dari bawah sini. Ini kita kerakit 3 footpath plus as kolom langsung tanpa putus, langsung 4 meter. Karena jalurnya jalur aman tuh kayak gitu. Yang satu sudah jadi 4 meter. Ada di panasnya cetar 34, 36. Gimana 60 dari sini? 1 meter. Ini galian. Galian. Ini kita mau mengikat bagel ya. Jadi bagelnya saya 1 meter pertama saya buat 10 cm kalau rumah lah 1 lantai aja. Kalau untuk rumah 2 lantai 3 lantai saya biasanya pakai jarak 8 cm 10 per 12. Kalau jarak rumah lantai 1 saya bikin jaraknya 10, terus selanjutnya 12 1 meter gitu, biar inti beton dalam as kolom di 1 meter pertama tuh betul-betul kokoh di dalamnya. Jadi saya biasa begitu. Jadi teman-teman kalau mau pakai cara gitu lebih bagus juga. Jadi begelnya tuh tidak terlalu jarang. Saya sering ketemu begel tuh ada yang 15, ada yang 20 untuk as kolom rumah. Dan saya biasanya agak rapat. Kalau untuk rumah lantai 1 saya pakai 10 ya. Kalau pakai rumah dak biasanya lantai 2, lantai 3 itu biasanya lebih dekat. Saya bikin 1,5 meter pertama itu saya biasa bikin 8 cm. Itu pun saya pakai bagel. Kalau besi, kalau as kolomnya 40-40 saya pakai bagel itu besi 10 biar lebih kokoh sekalian. Selanjutnya baru besi 8. Kali ini karena rumah lantai 1 tidak ada bobot berat di atasnya. Di atasnya cuma ada seng. Jadi nanti atapnya seng gelombang saja. Jadi saya pakai bagelnya besi 6. Kalau saya pakai besi 10, termasuk footpathnya besi 10. Jadi gitu kawan. Jadi 1 meter pertamanya tuh inti beton di dalam pembersihan as kolomnya tuh dia kokoh di dalam. Karena kita tahu beton ini sifatnya getas. Gitu. Begitu. Itu saya sudah lakukan sudah dari tahun 98 sampai hari ini. Alhamdulillah sih baik-baik saja. Gini kita percaya selalu turun tangan, saya perhatiin, saya awasin biar kerjanya tuh dapat hasil yang lebih baik ya, dapat hasil yang lebih kokoh. Seperti yang sudah jadi seperti ini. Nah nih ini sudah diputat kan, yang semalam hujan deras, yang tanah timbun, tanahnya yang ini runtuh. Ini saya bikin jaraknya 10 cm di 1 meter pertama, setelah itu baru 12 gitu.
Jadi seperti itu kawan. Jadi saya pakai besi 4 isi aja karena di rumah lantai 1. Mungkin dindingnya ini tiang ini nggak berbentuk pilar, jadi dia ikut lebar dinding karena rumahnya lantai 1 saja. Jadi jaraknya itu 10 cm, 10 cm, 10 cm di 1 meter sampai 1 meter 20 pertama. Misalnya saya pakai 12 cm. Dan saya sering jumpain, ada beberapa kali saya pernah bongkar perumahan tuh, ya, karena orangnya udah nambah di belakang tuh. Beberapa perumahan saya dapatkan tuh jaraknya tuh 15 sampai 20 cm begelnya. Jadi saya kurang suka, dan kalau saya perhatiin kurang baik ya inti beton yang akan ada di dalam ini, nanti dia akan retak. Jadi saya pakai seperti ini. Jadi gini, kalau rapat seperti gini tanpa kita suai si es kolom ini, walaupun belum diisi beton ya, besi berdiri aja, dia berdirinya kokoh tuh. Tuh, nggak pakai suai saya, karena saya cukup rapat kan. Walaupun dari bawah tuh 4 meter. Gitu. Kayak gitu kawan ya. Ini media kita untuk sharing lah, untuk berbagi ilmu, berbagi cerita. Yang lebih hebat itu lebih pengalaman. Jadi sejauh mana Anda pernah lama di proyek, proses itu kan, proses edukasi itu akan jadi tambah bagus. Saya juga belajar dari senior saya, dari dosen saya dulu, dan teman-teman saya yang lebih senior saya di lapangan. Jadi saya sering sharing, tukar pendapat. Itu juga sekarang kalau bangun lantai 3, lantai 4. Jadi pola-pola itu saya pakai, saya berhitung. Gitu. Oke sobat, nih teman-teman nih, kalau panasnya luar biasa nih Kalimantan bro, 36, jadi panasnya cukup gila. Nih, trik sekali. Itu teman saya, dehidrasi pasti. Jadi setiap 3 jam pasti kita minum. Panas. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah Kalimantan, yang belum pernah di proyek di Kalimantan ya, khususnya Kalimantan Utara, ya harus adaptasi dulu lah dengan cuaca yang seperti ini, cuaca ekstrim. Tuh panasnya tuh, karena kita di pinggir laut kan, jadi udah panas terik. Hawa air laut yang permukaannya panas, terus dihembuskan anginnya pun jadi panas gitu. Padahal kita di ketinggian yang cukup ya, rumah di bawah sana tuh, di bawah itu rumah semua tuh, rumah lantai 3, lantai 2, bahkan lantai 4 ada tuh, itu masjid. Nah di sini nih kubah masjid itu serata sama lahan di sini tuh, saking tingginya gitu. Oke, ini hari ini sama Nor ngebegel, pasang begel ya seperti yang saya bilang tadi, karena ini peruntukan rumah 8, peruntukan rumah lantai 1 6x8, kita bikin jarak yang 10 cm di 1 meter pertama. Setelah kita pakai 12. Nah ini Nur dari Karawang, aslinya dari Karawang, kampungnya orangnya Sedongklak ya kan, oke. Dan dia sudah cukup lama di Kalimantan, sampai anaknya 3. Oke gitu sahabat, saling berbagi ilmu lah pokoknya ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang pernah dilaluin. Saya yakin deh, kadang-kadang kita di kampus gak dapatnya ya di pengalaman ya kan itu. Oke kawan, buat teman-teman sahabat proyek, teman-teman tukang media ini, untuk kita saling belajar lah ya gitu. Saya juga lagi belajar juga kok, walaupun saya berawal dari tahun 97 sampai hari ini, tapi tetap saya belajar. Ada ilmu yang baru-baru saya tetap berserap, entah dari anak muda, dari yang lebih tua. Yang jelas kalau itu baik pasti saya ambil. Oke gitu sobat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalam. Sobat baru di pasang stek, pasang besi gas tancap. Kali ini kita mengecor plat. Nah, yang di sini as kolom ini kita pakai untuk menaikkan pedestal ketinggian ya. Soal lahannya agak susah. Nah, itu lahan keras yang kita pancang itu kemarin dengan kayu ulin 10-10.
kita melot dulu. Ini footplate kurang lebih 40 cm jadi betonnya ya. Hari ini cukup panas. Tancap ya, nanti pinggir aja diambil. Ya, nanti cabut dia. Nggak usah dicabut, nggak apa-apa juga. Awas, papan lu jangan disentuh. Itu dia melengkung dia. Pegang sudut ujungnya tuh, Nur. Naik, Cok. Ya. Jep, taruh. Nanti dia Jep. Nyangkut ya besimu. Ya, dah, sebentar aja. Nggak apa-apa, dah. Oke, sip. Naik. Coba lepas. Oke. Tusuklah. Tegak lurus, Nur. Ya. Oke. Oke, hari ini kita ngeset untuk lotan footplate. Saya stack dia di 2 meter ya. Masuk sudutnya tuh. Ya, di luarnya. Yes. Oke. Ganjalan. Ini nanti di luar aja nih. Ganjal aja. Semuanya diganjal, jangan nyentuh lantai, jangan nyentuh pasir. Ya, semua kasih ganjalan. Kita enggak ngerabat dulu nih, jadi kita harus ganjal dia minimal 5 cm ya. Jadi si besinya tidak menyentuh lantai dasarnya, tanah dasarnya. Jadi besinya biar nggak korosi. Kalau dia tersentuh sama tanah dasar tuh, kalau tanah dasarnya basah nanti dia korosi. Besi-besi kayak gini. Belum. Besimun belum lot, Cok. Ikut sudah. Belum. Nggak bisa jadi patokan. Seorang lagi, Nor. Ke arahmu, Nor. Ganjal di arahmu tuh, Nor. Nah, ya. Belakang tuh ganjal ini. Ya. Putar dikit mah. Ke kirimu, Nur, tarik Nur dikit. Kirimu yang narik, Nur. Tangan kirimu tuh narik. Ini ke sini, Nur. Ya, kirimu. Sudutnya mau sini ya. Sudutnya aja. Oke, lagi. Oh, di begel pegang. Kamu di begel juga, bukan begel. Banyak ini, Cok. Banyak ini. Di kita ya sini. Enggak. Jep, kamu senter sana, Jep. Kamu lihat di bawah tuh, Jep. Kurang ke arah sini, Nur, banyak tuh. Ini Itu aja nabrak. ya. Jep, kau ambil benang nih, Jep. Benang ini ya, Jep. Dasar Jep, ini Jep. Kau tembak benang ini, benang yang melintang ini, tembak ke bawah tuh. Kau dari situ aja bisa sudah itu. Ini. Ya. Nah, kau lihat bawahnya tuh, Najib, besi yang diikat itu. Besi yang di bawah sisi sini tuh. Coba kau lihat. Dia maju lagi kah? Nah, sana. Sebentar dulu, Jeb. Ini dulu kami kita arahkan. Ke mana nih? Benangmu kena, Cok. Lepas, Cok. Ya, kasih gitu. Ya. Tembak bawah aja lah. Nanti kan bisa dilurusin yang atas tuh. Kau tembak di bawah aja, masih jauh banyak. Banyak tuh. Ya, Jeb. Oh, miring, lotnya tuh miring. Lotnya itu kena. Lotnya tadi itu mana? Lotnya tadi. Ya itu. Sikunya aja, Pak. Jangan. Ini kurang naik sini. Oke. Ya. Oke, sobat, kita ngecor footplate 80
Kita pakai campuran agregat 1, 2, 3. Kita pakai kerikil sungai. Kerikil sungai ala Kalimantan. Nah, dia kayak gini dia. Ini spill di 1112 lah ya. Ini khas Kalimantan, kerikil nih, kerikil sungai. Nah, ini lewat ayakan jadi bersih dia. Jadi pasirnya tidak ada ya. Ini cukup lumayan bagus. Dan ini sudah dipakai sama orang-orang dulu ya, orang Kalimantan itu, orang kota terkenal atau tukang terdahulu itu kerikilnya ini. Jadi kita tidak pakai batu pecah, kita pakai kerikil sungai, kerikil alam. Hari ini kita ngecor di put-plat yang ke 2, 3, dan 4 ya. Alhamdulillah kemarin ini yang untuk awal, jadi ini kemarin tiang tengah awal ya, yang sekalian buat apa, kita buat acara selamatan pemilik rumahnya awalnya, biar barokah lah, itu niatan rumah tinggal keluarga ya. Ini kita bikin 80 kali 80 ketebalan 40 cm. Nanti sisanya kita bikin slop di 1530 atau 1535 ya. Kita keadaannya gitu, di depannya tanah aslinya seperti ini. Ini siap-siap disiram. Ini sekarang jam 4:30 5 sore. Cuaca alhamdulillah baik-baik saja. Langit baik, semoga malam tidak hujan. Jadi kita kejar ini biar kalau malam hujan kita nggak terlalu beresiko, jadi nggak kali ulang, karena ini sudah dipancang sudah dipancang. Jadi selesai 3, selesai 2 kita langsung cor 4-nya. Jadi kalau tidak dicor langsung, kalau malam hujan lumpurnya naik, nanti lumpur itu harus kita buang, kerja 2 kali lagi ya kan. Kalau seperti ini kan enggak. Jadi galian, pancang, kita dudukkan besinya, besi put-platnya, cor, jadi dapat maksimal hasilnya bagus ya. Oke sobat, itu dulu sebentar kita ngecor, saya lanjut videonya ya. Oke, kita aduk. Terserah. Oke, kita campur lagi. Ini kita campur tua, karena ini pondasi ya, pondasi put-plat ya. Jadi saya put-platnya tua. Jadi saya pakai campuran semen ini cuma pasirnya ini 1:2 lah ya pasirnya. Kerikilnya ini yang 1:3. Karena ini pondasi put-plat. Put-plat kita 80 tinggi 40 cm. Pembesian kita di posisi 30 tingginya. Hari ini 1, 2, 3 put-plat ya. Tiga put-plat yang kita cor hari ini. Sekarang jam 5:30. Cuacanya asli di sini kayaknya 5:30 sudah rada dingin, tidak panas kayak tadi. Tadi cuacanya cetar 37. Menurut keterangannya Google 37. Kota saya memang cukup panas dan kita ini berada di ketinggian, itu rumah di bawah biasanya. Oke.
Jadi saya kejar ini biar kalau malam hujan si galian itu tidak digali ulang lagi, karena kita sudah pancang kayu ulin ya, 10 yang 2 meter, ada yang 1,5 meter, tergantung sedapatnya kita di tanah keras. Sekarang galian kita sudah 1,2 meter kedalamannya, terus kita pancang lagi di 1,5 meter. Jadi saya kira begitu. Kita lanjut lagi di kolom yang ketiga ya. Jadi bagian belakang ini saya pakai pedestral, jadi saya stack dulu. Kalau yang bagian depan saya bisa langsung karena tanahnya normal. Kalau ini yang belakang ini tidak normal, dia dalam sekali. Kalau ini dia cukup standar. Kita kemarin galian kita nih ke bawah ini 40 cm tinggi, jadi ketegaliannya kemarin 80-90 cm. Kalau di bawah itu 1,25 meter, 1,3 meter ya. Karena kita dapat yang keras. Kira gitu dulu. Nanti besok ini, nanti hari ini kita selesaikan juga nih putpatnya. Oke, gitu kawan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikutin terus kegiatan-kegiatan saya di seputar dunia proyek. Ini yang kita kerjakan adalah rumah 6x8, rumah lantai 1, 2 kamar mandi, 2 kamar tidur ya, 1 berukuran 3x3, 1 berukuran 2x2,5. Nah, di atasnya bagian belakangnya ada mezanin berukuran 2,5x6 meter ya, untuk bali-bali lah di atasnya. Dan mezaninnya saya mau ngebuatnya pakai balok 510 atau 612 dengan triplek Kalimantan Arakan kita bilang. Jadi di atas itu nanti buat kamar untuk anaknya laki-laki, yang di bawah tuh untuk kamar anaknya perempuan. Jadi ini rumah kecil ya. Dulunya rumah ini awalnya 6x8 ditambah 6x7 di belakang itu. Jadi di kemarin tuh amblas dan sebagainya, kita pisah rumahnya. Kita bangun ulang yang di 6x8 untuk rumah yang barunya. Coba kita majukan dia 1 meter karena di belakangnya agak sedikit curang, kemiringannya cukup terjal. Jadi saya agak ragu, jadi saya majukan 1 meter dari rumah yang terdahulu. Jadi rumah ini kita runtuhkan kemarin. Kita runtuhkan kurang lebih sekitar 8 hari ke 10 hari kemarin. Dan lantainya belum kita pecah nih. Sekali kalau mau gali slop baru kita pecah. Oke, saya kira gitu dulu kawan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikutin kegiatan-kegiatan saya di proyek. Buat teman-teman, salam ya buat teman-teman di dunia proyek, teman-teman kepala tukang, pembantu tukang, kontraktor, teman-teman konsultan, teman-teman civil engineer. Salam sukses, tetap kreatif,